nggak beres, kalau Taiti gini-gini terus, Ukti gini-gini nggak ada yang beres, ada apa ya gitu. Uji coba lah, kita juga nyobain. Kita bikin uji coba rasa, kita bagiin ke saudara-saudara mana yang enak. Setiap satu rasa tuh dibikin 3 cup, yang enak yang mana, yang mana. Rugi itu udah kayak dari teman biasa lah gitu, udah nggak dipikirin, yang penting gimana caranya ada yang beli gitu. Ini enak sampai sekarangnya itu kayak gini sampai ketemu, dan kita benar-benar nggak punya pelatihan apa-apa dari minuman, dari kopi, bahkan makanya pas dapat 5.000 terus berikutnya dapat 500.000 sehari pun enggak gitu, misalnya sekian jam, kayak ya udah ini berarti makanan kita di sini ya. Jadi mau apa ya, udah nggak bisa lagi melihat orang penghasilan orang sekian juta tuh udah nggak mau lagi. Yang penting ini usaha kita loh gitu. Mau sekecil apapun, sebesar apapun, ini usaha kita yang penting gitu. Kayak analoginya ini anak kita gitu kan, ini masa depan yang nanti kita tanggung gitu kan. 500.000 per hari nih, kali kalau misalkan jadi sebulan 15 juta Alhamdulillahnya targetan kita punya cabang di tahun ini buka gitu. Alhamdulillah. Jadi udah 2 cabang. Jadi 2 cabang tuh. Jadi cabang tuh bukan hanya cabang perempuan saja teman-teman, harus punya cabang usaha, cabang usaha-usaha di mana-mana itu laki-laki yang cabang perempuan sih perketat besar lebatan percabangan itu salah gitu kan. Benar, pertahankan pusat, perbanyak cabang tuh benar, tapi di usaha. Di usaha tuh, bukan di. Kalau nggak ada pusatnya nggak akan ada cabangnya. Itu hal yang benar kalau di dalam dunia usaha. Kalau di dalam dunia yang kayak gitu mah habis karena kalau usaha gitu ya. Oke. Mungkin boleh Ramete mau sambil ngopi kita mindset aja dulu ya gitu kan. Apalagi dunia penmas kan luas gitu kan, yang bikin teman-teman juga di rumah bingung mau gimana usaha, bingung mau mulai dari mana. Jangan nunggu nanti pas lulus. Kalau misalkan saat ini bisa ya kenapa tidak gitu kan, banyak lah gitu kan peluang-peluang yang kalian pasti dapat dalam dunia usaha gitu. Nah dari tadi gitu kan, dari mulai awal merintis 5.000 terus berapa tadi kan Adit 200.000 seminggu gitu kan, sampai 15 juta sampai 40 juta, itu menjadi suatu keberhasilan lah menurut saya gitu kan. Apa sih kunci dari Akang Tete di sini sampai saat ini masih tetap konsisten? Menurut saya usahanya berhasil gitu kan, kuncinya apa sih gitu kan, boleh dipilih dulu. Sabar istiqomah, yakin gitu. Karena udah dagang biasa, orang yang lihat pasti itu dagang biasa, itu mental diuji. Ketika nggak ada yang beli itu, aduh ya Allah, pengen marah, pengen tutup pasti kan, pengen tutup aja lah. Apalagi aku produknya tuh es ya, kalau hujan dikasih hujan dari pagi sampai sore udah kayak ya Allah, hilang harapan gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi kita kan musim hujan, berarti harus menyalahkan yang punya konten angin bisa terkabur itu. Jangan itu kasihan untuk usaha-usaha yang punya Taiti atau yang usaha es, janganlah gitu kan. Gitu itu bisa merugikan sekali gitu. Nggak boleh tadi lanjut. Iya, sebenarnya nyalahin emang ya, sebelum ada usaha kita hujannya udah ada ya, makanya nggak akan nyalahin gitu. Aku mau berdiri cuma 2 tahun, hujan dari zaman kapan gitu kan, makanya nggak nyalahin hujan. Iya, nggak nyalahin, nggak, kalau banjir nyalahin hujan enggak ya, jangan ya. Tapi kalau ini ya, gimana caranya sih kita bisa berdamai dengan itu gitu. Gimana caranya kita bisa terus nih ngeluarin hal-hal baru saat musim hujan, bukan nyalahin hujannya, tapi kitanya harus oke nih. Kalau musim hujan orang sukanya apa ya, makan. Makanya gitu terobosan barunya di makanan kita dibanyakin gitu. Kenapa harus istiqomah dan berkembang ya, inovatif gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, kita akan stuck di situ. Kita nggak akan bisa
kita kan selalu ini udah ada usaha orang mana skill harus bagaimana lagi, nggak boleh gitu. Kita kan harus terima kritik saran orang. Bahkan kayak pernah nih ada di GoFood ya, ada yang komen, aduh teh bla 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 gitu, entah itu benar atau gimana, soalnya kadang ada pelanggan fiktif dan yang aku tahu sekarang. Cuman aku suka ya udah nggak apa-apa, emang kalau memang ini kurang menurut mereka ya kenapa harus di stop sama kita. Cuman diterima aja kritiknya, oke, kita kembangin lagi gitu. Dan nggak tahu kenapa ya buat yang mau usaha baru gitu, jangan pernah lihat penghasilannya sih, jangan pernah lihat batiknya, karena itu mah nuturkeun gitu. Batik mah bukan hanya batik dari dari uang ya, tapi ada batik hanya kalau aku pribadi suka gitu, ada batik hanya orang-orang yang jualan teh, dagang teh ibadah. Kalau kitanya niatnya ibadahnya, yang kalau niatnya nggak ibadah pasti nantinya teh untung ruginya tuh selalu dipikirin, malah jadi pusing. Untuk dagangnya sampai tutup gitu kan. Padahal mah nggak usah gitu, bisa kok. Kalau ibadah mah beda. Sholat juga kan kalau buru-buru nggak bener kan. Gitu kayaknya ibadah juga yang nggak usah, dagang juga nggak usah buru-buru, bisa kok. Jadi intinya sabar, konsisten, dan ini namanya juga proses. Yang tadi kalau kata saya, kalau kalian nggak mau proses, ya dengan saya susah gitu kan. Sekarang nggak ada yang instan, yang instan juga. Kata siapa instan harus masak dulu airnya yang bagus lagi. Ya harus mau menerima saran, itu kan pelanggan adalah, anggap aja pelanggan sebagai teman kita gitu kan. Oke, untuk Kang Adit sendiri gimana Kang Adit, kuncinya tuh supaya konsisten dalam berusaha seperti apa? Dalam konsisten dalam berusaha menurut saya adalah dari makanannya dulu kayak Pak. Kualitas makanan. Kualitas makanan itu nomor satu menurut saya. Anda sebelum mempromosikan makanan, sebelum mengiklankan makanan, kunci yang utama dari kualitas dulu produk. Anda sejauh apapun mempromosikan makanan, mengiklankan makanan, pada saat customer Anda mencicipi makanan Anda pertama kali, ramenya pada saat itu juga. Pada saat kesananya, ini makanannya tergenah, garing, kia kene. Ini dari yang pertama dulu, dari kualitas produknya dulu ditingkatkan, sama kerapihannya juga dijaga, kebersihan makanannya juga dijaga. Dari hal sekecil apapun untuk customer itu nomor satu kan Pak. Karena kuliner ya, kalau berbicara tentang makanan harus menjaga kualitas bisa gitu ya. Karena banyak juga, apalagi banyak persaingan. Kalau misalkan kita satu ada kekurangan, ya bakal lewat. Dalam segi makanan juga kan, apabila kualitas produk kita sudah terjamin, itu sudah terakui oleh customer, promosi iklan apapun itu akan membantu kan Pak. Wah, ini makanan geprek Merapi gitu, contohnya geprek Merapi gitu. Wah, ini enak gitu. Wah, ini beda dari kompetitor yang lain gitu. Pasti customer itu akan beli, terus beli dan beli lagi, balik lagi ke kita gitu. Konsisten dalam usaha itu sangat harus sekali konsisten kayak gitu. Kadang sih yaitu konsisten, sabar, mau menerima kritik, mau menerima masukan, itu menjadi salah satu kunci agar kita bisa tetap hidup di dalam dunia usaha, di dalam dunia persaingan gitu kan ya. Nah, terus ini ada satu pertanyaan dari publik ya. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk memulai usaha sendiri, karena biasanya ragu sebelum memulai. Nah, kita mungkin dari publik ragu nih, gimana caranya meyakinkan bahwasanya udah gas lah gitu kan. Boleh dari Kang Adit dulu. Yang tadi saya kata bilang, harus suka dulu gitu. Kita apabila udah menjiwai wirausaha, udah menjiwai seorang bisnismen, udah menjiwai seorang pengusaha, kita akan menunjukkan gitu betapa enaknya udah menjadi seorang pebisnis gitu. Tidak akan ragu untuk memulai bisnis
dari awal merintis. Dari awal merintis pasti udah ada niat yang baik untuk merintis itu seperti apa. Kita udah tahu seluk beluk bisnis itu seperti apa gitu. Tanamkan dulu pertama dari suka, terus udah suka itu kan pasti menjiwai gitu. Jangan dilupakan juga modal itu ada dari niat, ada dari segi materi, segi fisik, harus ditentuin juga dalam berusaha gitu. Iya. Ya dari tadi itu ingat cara meyakinkan diri sendiri gitu. Iya, ragu itu. Kalau ragu, aku juga ada ragu. Tapi biasanya yang benar-benar ragu itu yang aduh sian terbalik modal, aduh sian orang membeli, aduh sian tadi tarima, aduh sian hoream, mana gitu. Itu ilangin. Balik lagi ke yang tadi, kalau kita niatnya udah jualan aja, ibadah aja gitu kan. Enggak sih, pasti yakin insya Allah gitu. Karena maksudnya gini, ketika kita niatnya baik akan ada feedback baik ke kita. Ketika kita niatnya untuk nyari keuntungan akan selalu ada kerugian nantinya. Selalu ngomongin untung rugi nantinya. Dan itu sih aku pernah ada di posisi itu ya, ini nggak balik modal ini gimana, ketakutan karena aku dana minjem loh. Kalau nggak balikin modal gimana ya, kalau ini gimana ya, tapi ya udahlah, udah jalannya Allah. Kalau misalnya kita niatnya baik akan balik baik. Dan benar kan, nggak hanya dari itu gitu bisa bayar hutang itu, tapi bisa dari jalan yang lain. Karena kan namanya brand yang perintis sendiri, tanpa brand orang lain yang udah besar, benar-benar nama dibikin sendiri, editan dibikin sendiri, terus rasa dibikin sendiri, belanja pun sendiri, gitu. Kayak ya udahlah, mungkin kalau nanti ada kesenangan, ya ini juga dinikmatin sendiri. Jadi tanamkan di dalam diri kitanya gitu kan. Kalau emang mau usaha ya usaha gitu. Kalau misalnya berbicara nanti untung dan rugi, mau sampai kapan kita mikirnya udah takut rugi, takut uang gak balik toh gitu kan. Kalau misalkan emang kita niat baik, Gusti Allah juga pasti mempermudah gitu kan. Tapi ya kalau misalkan emang ada cobaan ya hajar lah gitu kan. Jangan sampai ketika ada cobaan di tengah jalan gitu, kayak misalnya tiba-tiba dagang nggak rame gitu, sebulan full, itu tuh jangan sampai bikin kita ngedown atau baiklah nanti dia aja. Nah, tapi harus nyari gimana sih caranya bisa bangkit lagi gitu. Karena kebanyakan orang tidak menyalahkan siapapun, tapi kebanyakan ada yang kayak oke nih berani usaha, tapi udah rame tuh ya udah gitu geningan. Jadi nggak akan balik modal kalau gitu, dan ke diri dia sendiri pun jadi kayak akan kayak gitu, malah jadi ngabisin uang orang tua. Dikenal mental duluan lah gitu kan. Oke, paling minta pesan ya, motivasinya buat teman-teman di rumah. Kalau misalkan ada nih yang usaha tapi tadi ragu, ada yang usaha tapi terkenal dengan modal gitu kan, ada yang pengen usaha tapi selalu berpikir tentang takut rugi berapa, takut rugi gimana. Sok boleh kasih motivasinya nanti. Motivasi ya untuk kalian kaula muda atau anda sekalian yang ingin merintis usaha, merintis bisnis kalian dari awal. Tanamkan niat untuk masa depan kalian. Tanamkan, jangan sampai kalian ingin kerja di orang itu, karena kalau kerja di orang itu asli namanya sakit bisa ditunjuk, dititahan, mending ngebuka gitu peluang usaha di dunia ini masih luas men. Bukan hanya ayam geprek, bukan hanya ukti, bukan hanya tai, masih banyak peluang usaha yang harus kalian raih, yang harus kalian capai, yang harus kalian pikirkan dari sekarang. Anda lulus sekarang jadi sarjana, kedepannya mau jadi apa gitu? Apa kalian udah punya planning ke depannya? Apakah kalian tidak ingin menikah gitu untuk masa depan kalian?
Makanya dari sekarang pikirkan usaha apa, peluang usaha apa yang cocok di era sekarang gitu. Karena Bob Sadino pernah berkata, sekecil apapun usaha kalian, serendah-rendah apapun usaha kalian, bisnis kalian, apakah kalian yang punya, kalian adalah bosnya. Itu saja Kang Rifa. Ya. Oke. Jadi saya juga pernah gitu kan ketemu sama Mang Cuangki. Kita cuma pakai nama biasanya sore jam 5, jam 3 datang kalian jam 5. Ada usaha-usaha kurang bosnya. Ya bebas, saya pikir ini pada mohon maaf gitu ya, bukan artinya saya merendahkan buruh pabrik atau gimana, cuman dari perkataan jawab daripada saya pikir daripada saya kerja di pabrik ada aturan yang harus saya ikuti, saya kerja di bawah tekanan, di bawah tunjuk orang asing, tapi di satu sisi saya juga butuh, ya udah gitu kan, mikir saya juga saya nunggu waktu yang tepat untuk buka usaha gitu kan, tapi saya masih bingung usaha apa, ada mimpi ya udah usaha ternak kutu aja mas, karena itu suatu eksperimen yang luar biasa gitu. Mungkin dari TGG sendiri kasih motivasi ke teman-teman yang ada di rumah supaya bisa memulai usahanya gitu kan sebagai pengusaha muda. Pengusaha muda. Kalau pengusaha muda disebut pengusaha muda belum ya, karena aku juga masih belajar, masih merintis, masih banyak ujian, cobaan yang belum bisa dilewati dengan tenang, masih ada kayak gitu. Tapi kalau buat uang jajan aja malah hayu gitu. Menurut aku untuk kalian sok mulai dari sekarang, mumpung masih ada, kalau yang masih ada orang tua ya, mumpung masih ada orang tua, banyakin ngobrol sama orang tua. Ma, Pak, aku tuh pengen kayak gini, juga bisa diarahin gitu sama orang tuanya gitu. Terus juga selalu, ya benar sih Allah teh harus benar-benar baik sama orang, karena ketika kita baik sama orang teh akan selalu ngasih kayak, oh ini aku jualan ini, ini aku, terus mereka akan sharing apa yang mereka suka, dan itu bisa jadi peluang usaha kita. Makanya kalau untuk pesan gimana, karena aku belum jadi brand terkenal ya, belum besar lah, cuman ya setidaknya buat uang jajan mah hayu sok, kalau ada apa-apa boleh ngobrol secara langsung gitu. Terus juga jangan pernah takut, jangan pernah kayak kita tuh nggak punya kesempatan untuk itu. Setiap orang punya kesempatan untuk mencari rezeki. Itu teman-teman, kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu kan, kita masa depan makin sini persaingan masih makin banyak gitu kan. Bukan hanya kita seorang yang hidupnya ini, banyak orang-orang yang SDM-nya lebih dari kita, tapi niatnya itu yang paling utama gitu kan. Niat dan optimis kita tuh mau dibawa kemana gitu. Optimis kita ya udah dari kata tadi kalau terus sekarang kita buat uang dulu aja deh gitu, nggak usah mimpi besar buat seperti apa. Emang itu perlu, cuman untuk start awal atau start paling awal itu ya udah buat uang aja dulu. Yang penting kalian nggak menyusahkan orang tua dulu aja deh gitu kan, mandiri aja deh. Bahwa saya buktikan bahwasanya seorang pemuda itu bukan hanya bisa main atau koya-koya, usaha pun tidak bisa gitu. Mungkin contohnya ada di akang-akang kita di sini gitu kan. Nah, yang terakhir harapan untuk kalian, mungkin harapan untuk pribadi dari usahanya, apa sih yang pengen dicapai tahun ini atau tahun depan atau kapan pun itu harapannya, boleh dari Harapan setiap hari selalu ada doa dan harapan. Itu kalau aku selalu gitu ya, setiap hari selalu ada doa dan harapan. Ketika aku merintis ini pun UPI 2019, ya Allah, maksudnya ketika ini menjadi rezeki aku atau menjadi rezeki orang lain, kalau diperlancar selalu kayak gitu kan. Karena yang aku yakini sampai sekarang,
rezekinya Ukti ini bukan rezekinya aku sendiri, tapi banyak rezeki orang lain di sana. Jadi emang harus benar-benar ketika aku berusaha gimana caranya, harapan doanya akan selalu bisa berbagi sama orang lain, terus juga bisa mengembangkan kayak di 2019 kita targetnya tuh 2020 bikin cabang, tapi alhamdulillah mungkin jalan Allah harus di 2021, alhamdulillah di 2021 buka cabang. Pengen apa sebenarnya tahun ini ada harapan juga pribadi gitu ya, pengen beli ini beli itu, cuman terus juga karena mau lulus juga nih ya, namanya perempuan kan kalau mau lulus gimana gitu, makanya ya udah semoga doa baik kembali ke semua yang mengaminkan. Amin. Perempuan kan pengen jadi istri gitu kan, itu salah satu yang mungkin cita-cita terbesar perempuan menjadi istri yang baik ya. Ya Allah. Ya dari Kang Adit, silakan harapan untuk Geprek Merapi, harapan untuk Kang Adit sendiri ke depannya. Kang Ipal, harapan saya untuk harapan pribadi saya untuk kedepannya, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga usaha saya ini diberkahi, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang ibadah bagi saya untuk menjadi orang yang berguna gitu bagi bangsa, agama maupun negara. Orang tua Itu pertama ya. orang tua. Ya. Nanti calon istri mungkin ya Kang Adit. Insya Allah belum kepikiran ke situ Kang Ipal. Oh, belum. Karena saya ingin melanjutkan karir saya ke depannya Belum kepikiran untuk menikah gitu. Oh, Tapi enak kalau usaha bisa menikah. Tapi kan teh Main-mainnya menikah itu sama bukan istri tahu. bukan perkara yang mudah gitu. emang gak mudah nanti kalau misalnya pelanggan perempuan. Nah gitu. Gak bisa Iya. Jadi ya ini aduh ini mau pesan apa, kalau ada istri atau pacar kan sulit banget. Pelanggan Apalagi- calon istriku gitu. Ya bisa seperti itu. bukan pelanggan gitu. Mungkin semoga harapan-harapan dari Regina, Kang Adit bisa tercapai. Ada lagi ya tadi? Ada sebenarnya masih banyak harapan-harapan yang saya ingin capai di insya Allah di tahun depan 2022 ingin buka cabang pertama gitu, grand opening cabang pertama bagi Geprek Merapi gitu. Karena dari pusat ini yang pertama di teras gitu, di teras rumah gitu, saya ingin mencakup dari orang-orang yang ingin membeli secara offline gitu langsung ke tempat. Kan saya dari teras ini paling mencakup dari Grab, Gojek atau Shopee Food gitu. Kekurangannya dari segi langsung take away-nya gitu. Siapa gitu coba yang ingin membeli kajerogang gitu. Mau katingali kan nggak mau datang banner di sisi jalan. Saya gitu mau yang beli banner kumpul mana tempatnya nah. Apabila udah buka cabang baru gitu di sisi jalan, udah buka toko, gerainya sangat menarik gitu, pasti penghasilan saya insya Allah apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala memungkinkan untuk menambah sales untuk cabang-cabang berikutnya gitu. Mungkin nanti karir Regina bisa kontak saya sebagai brand ambassador. Oke. Udah ya. Siap. Oh, udah. Belum masuk aja. Oh iya. Itu ya, ditunggu. Gitu. Paling semoga harapan-harapan baik Regina, Kang Adit, saya, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sini bisa terkabulkan, bisa tercapai harapan-harapan baik, karena harapan-harapan baik timbul dari niat-niat baik. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih Regina, terima kasih Kang Adit telah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya di Himpunan Pendidikan Masyarakat. Semoga teman-teman di rumah bisa sedikitnya meniru gitu kan, cara meniru misalkan motivasinya, meniru gimana cara berjualannya. Kalaupun misalkan kepo dengan di kopi terus ayam Geprek Merapi, silahkan kepoin di Instagramnya, nanti saya share
di kolom komentar di bawah ini, Di deskripsi. di deskripsi ya. Nanti saya sematkan kalau kalian pengen nyobain nih gimana rasanya di kopi, gimana caranya rasanya ayam geprek Merapi, nanti saya tempelkan di deskripsi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, semoga Kang Adit, Regina, Kang Adit itu sehat selalu, amin, usahanya makin lancar, harapan-harapan pun bisa tercapai secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.